Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apa sudah baca doa? Belum. Di kelas ini siapa ketua kelasnya? Coba pimpin doa dulu. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, selanjutnya Ibu absensi dulu ya. Iya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pira, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Operasi. Udah bikin kalian? Udah. Ya bagus. Ya udah. Berarti sekarang kita mulai ke pelajaran ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat dengan pelajaran yang minggu lalu? Ada. Kita belajar tentang apa? Ada, Bu. Apa? Iya, bagus, tepat sekali jawabannya. Ya udah, berarti sekarang kita belajar tentang cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Bukan, itu singkatan dari cerita pendek. Jadi, cerpen itu salah satu jenis karya yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluk lewat tulisan pendek dan singkat. Atau pengertian cerpen lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Bagaimana bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri cerpen. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri cerpen? Enggak, Bu. Ya udah. Ciri-ciri cerpen itu yang ada jalan cerita lebih pendek dari novel. Memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Ada sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ada juga biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada struktur cerpen. Ada yang tahu struktur cerpen? Ada. Satu, orientasi. Iya. Yang lainnya? Abstrak. Yang lainnya lagi ada yang tahu? Habis, Bu. Yang lainnya ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Ada yang tahu abstrak itu apa? Tidak. Khayalan, Bu. Jadi abstrak itu ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Ya. Ada yang tahu orientasi itu apa? Enggak. Jadi orientasi itu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Ada yang tahu apa itu evaluasi? Tidak. Jadi evaluasi itu yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Apa ada yang tahu apa itu koda? Tidak, Bu. Jadi koda itu pada bagian koda terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ada yang tahu apa itu komplikasi? Tidak. Baik, jadi komplikasi yaitu berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan sebab atau akibat pada komplikasi. Biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Yang selanjutnya yaitu resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Tidak, Bu. Jadi resolusi itu pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami si tokoh tersebut. Bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerpen. Ada yang tahu ada berapa itu unsur intrinsik cerpen? 7. Iya, apa aja? Alur,
Tokoh. Tema. Sudut pandang. Penokohan. Setting. Amanat. Iya, jawaban kalian tepat sekali. Berarti selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik cerpen. Jadi, unsur ekstrinsik cerpen itu merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpennya dari dalam. Jadi, unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat di mana cerpen tersebut dibuat oleh si pengarang. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagus. Kalau misalkan kalian semua sudah memahami apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Oh hush my dear, it's been a difficult year. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam